Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, serta kita bisa bersilaturahmi dalam majelis taklim murjana yang mulia ini, insya Allah dalam keadaan aman, sehat, walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua, serta kepada seluruh umat hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk pengajian pada hari ini dengan tema tafsir Quran surat Al-Falaq. Untuk Ustaz, dipersilakan. Baik ibu-ibu, kami mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Sekarang kita di bulan Dzulqa'dah. Bentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Jangan lupa puasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Bagusnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi bagi yang nggak mampu ya boleh semampunya lah. Jadi nanti kita memperbanyak amal soleh ibu-ibu. Sholat, zikir, puasa. Ini di bulan-bulan yang Allah sucikan. Terutama di 10 hari bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau tanggal 10-nya kita hari raya Idul Adha nggih. Kita menyembelih hewan kurban, makan daging dan lain sebagainya. Tanggal 1 Dzulhijjah tanggal berapa? Ya, Ibu bisa dilihat itu. Perkiraan tanggal 6 itu 10 Dzulhijjah. Berarti mundur ke belakang, Bu. 27 kalau enggak 28, Bu. Perbanyak amal soleh di situ, Bu. Kalau enggak mampu puasa 9 hari, puasa Senin Kamis dan Arafah. Kalau enggak mampu juga minimal puasa Arafahnya sajalah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya nanti tunggu sidang isbat, tunggu pengumuman dari pemerintah tanggal 9 Dzulhijjahnya kapan. Kita ngikut aja udah. Puasa sehari aja. Puasa Arafah, Bu, itu bisa menggugurkan dosa-dosa setahun kita, Bu. Lumayan. Dan eman banget kalau kita sia-siakan. Ibu-ibu sudah bisa puasa Ramadan 1 bulan full kan?
Alah ini cuma sehari enteng. Oke. Cuman nuansanya bukan Ramadan. Nah, jadi agak-agak gimana gitu ya. Nanti ibu-ibu dilingkari itu tanggal 9 Dzulhijjah, itu penting ya. Puasa sunnah yang pahalanya besar sekali. Ya, itu saya mengingatkan karena sekarang sudah bulan Dzulqa'dah, bentar lagi 5 hari lagi atau 6 hari lagi kita masuk 1 Dzulhijjah. Makanya saya mengingatkan lagi di sini. Begitu, nggih? Baik, kita masuk tafsiran surat Al-Falaq. Ibu-ibu pasti sudah hafal surat Al-Falaq, nggih? Insyaallah. Ini disebut Muawwidzatain. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq disebut sebagai Muawwidzatain. 2 pelindung atau 2 surat yang mengandung perlindungan. Karena di dalamnya kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Ya. Surat Al-Falaq Makkiyah, turun di fase Mekah. Ya. Disebutkan di sini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu min 'ainin falamma nazalatil mu'awwidzatan akhadha bihima. Rasulullah SAW memerintahkan kita ya melindungi diri kita dari kejahatan setan, kejahatan mata jahat. Itu dari mata jahat itu mata yang iri, dengki, hasud. Mata jahat ini bisa bikin kita sakit loh, Bu. Makanya kalau kita ngelihat teman kita, loh Bu, tambah putih nje, masya Allah, jangan lupa barakallah atau Allahumma barik. Saya khawatirnya mata ini takjub, tapi di dalam hatinya ada dengki. Kok ini orang yang tambah putih malah aku enggak gitu. Kok ini orang nggak pakai skincare tambah putih lah, aku yang skincare-nya mahal kok biasa-biasa aja gitu. Takutnya ada rasa dengki. Akhirnya mata jahat. Nah, matanya ain ini, ain atau mata jahat ini bisa bikin orang ini celaka atau sakit. Ngeri, Bu. Makanya kalau ngelihat ada anak orang, siapapun di antara kita nggak tahu hati kita kan pas itu. Kata ngelihat anak orang, wih masya Allah bayi ini lucu banget, ganteng banget, masya Allah, atau barakallah, atau Allahumma barik, ya ada nyebutnya gitu. Terus kalau anak kita dipuji langsung ibu, masya Allah, barakallah. Takutnya pujian itu, maaf ya, pujian kagum tapi di hatinya itu ada dengki. Nanti bisa jadi mata jahat. Makanya kita, Bu, dianjurkan membaca triple kulhu habis sholat subuh sama habis maghrib. Kalau bisa tiap habis sholat. Ya. Saya pernah kan memberikan arahan bahwasanya sebelum tidur membaca ayat kursi dan triple kulhu, itu tiupkan ke tangan, diusapkan. Ibu tidurnya gimana semalam? Langsung blek gitu ya, bleksak mampu bantal langsung ya. Bangun-bangun azan subuh gitu ya, nikmat banget. Itu bisa tidur kayak itu nikmat loh, Bu. Ada orang nggak bisa tidur kayak gitu, Bu. Baru ngeliip kaget, nggak ada suara, nggak ada apa-apa, kaget sendiri. Makanya kalau lagi bisa tidur ngeliip, tiba-tiba bangun subuh, jangan lupa bersyukur, alhamdulillah nikmatnya tidur ini. Nah, sebagian orang tidur itu, ya Allah, belum sempat baca doa, mampu bantal, les, ya. Mungkin karena capek seharian ngurusin rumah, anak, cucu atau apa ya, Bu. Ya wajar, tapi coba Bu sambil nahan ngantuk, jangan langsung nempel bantal, Bu, baca dulu tuh. Kalau nempel bantal tapi auzubillah udah les gitu ya. Ya, lagi duduk Ibu baca ayat kursi sambil tangannya kayak gini. Kemudian triple kulhu ditiupkan, diusapkan, terus tidur, Bu.
baru baca doa tidur bismikallah. Kadang belum bismikallah udah les ya Bu. Itu nikmat yang kayak gitu Bu. Karena ada orang yang sampai minum obat loh, pengen tidur tuh harus minum obat. Ya bersyukurlah. Banyak nikmat yang terkadang kita lupa untuk bersyukur. Nah, surat Al-Falaq, surat An-Nas sama surat Al-Ikhlas ini sangat dianjurkan dibaca waktu habis sholat dan sebelum kita tidur Bu. Diusapkan begitu. Itu namanya zikir sebelum tidur. Kan ada 3 waktu zikir nggih yang dianjurkan. Saya sudah sampaikan Bu. Masih ingat? Ada 3 waktu zikir. Zikir habis sholat fardu, habis sholat 5 waktu kan ada zikirnya. Terus zikir pagi dan petang, dan yang terakhir zikir sebelum tidur. Lah itu tadi yang saya sebutkan. Zikirnya itu tadi minimal itu ada banyak sih panjang, tapi mau kepanjangan malah nggak sampai nggak tidur ya Bu. Nah itu aja udah bagus tuh. Ayat kursi sama triple kulhu itu 3 itu dibaca wis paling bagus dah. Baik, kita mulai tafsirannya J. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat yang pertama. Katakanlah aku berlindung kepada penguasa waktu falak, waktu subuh. Ya. Yang dimaksud dengan al-falaq dalam ayat ini adalah waktu subuh. Karena makna inilah yang pertama kali terdetik dalam benak orang saat mendengar kata al-falaq. Ia disebut demikian karena seolah-olah terbelah dari waktu malam, ya, subuh ya. Ini dia waktu subuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini para ulama menyebutkan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu berarti sesuatu ada pentingnya. Waktu subuh ini waktu sakral Bu. Kalau kita melewatkan subuh, kayaknya hari kita itu kurang berkah Bu. Nggak usah melewatkan, kesiangan aja subuhnya, kayak kerasa gimana gitu. Yang kedandapan sing ini ya Bu. Waduh kok udah siang. Akhirnya apa-apanya buru-buru. Tapi pas dengar adzan subuh bangun kan kepenak. Dengar adzan bangun, wudu, sholat, enak, nikmat. Itu waktu paling nikmat Bu untuk ibadah. Kalau ibu-ibu di sini anak-anaknya sudah besar, misalnya tidak punya tanggungan anak kecil, itu ibu-ibu bisa manfaatkan waktu subuh untuk bertakarrub. Habis sholat subuh, zikir, baca Quran. Itu bagus banget Bu. Kalau memang ibu konsekuen sampai jam 6, sampai setengah 6, ya bagus. Sampai setengah 6 aja, itu udah bagus Bu. Kalau sampai jam 6, berarti sudah bisa di situ zikir paginya Bu. Udah bagus itu. Tapi kan setiap kondisi beda-bedanya Bu. Ada yang masih punya kerucil-kerucil anak kecil, itu nggak mungkin. Habis sholat subuh langsung ke dapur nyiapin bekal. Ini apalagi yang punya anak TK nyiapin bekal, mandiin anaknya belum bangun. Siap azan lah tiap pagi ya Bu. Kalau punya anak kecil. Tapi kalau yang sudah anaknya besar, ini kesempatan ibu-ibu, apalagi ibu-ibu sudah nggak punya anak kecil, anak sudah gede, paling cucu ya. Cucu kan bukan tanggung jawab ibu. Cucu tanggung jawab emaknya Bu, bukan ibu. Ya, kadang seorang nenek saking cintanya sama cucu sampai ninggalin pengajian. Tadinya rajin ngaji, akhirnya ya sesekali ninggalin pengajian karena dititipin cucu, boleh lah sesekali. Tapi akhirnya dia nggak pernah ngaji lagi, eman. Ini Bu, tanamkan ke ibu-ibu semua, anak itu tanggung jawab orang tuanya. Ibu kalau sebagai nenek enak sudah, terima anak di jam-jam ibu siap. Ya. Jadi kalau ibu sudah nggak ada anak, apalagi yang ada cucu, itu manfaatkan Bu waktu pagi untuk ibadah. Jangan pernah lewatkan. Konsekuen terus kayak gitu. Nikmat Bu hidup, berkah. Ya, karena waktu subuh itu waktu yang sakral. Ya. Kalau habis maghrib biasanya sudah lesu ya, sudah mandan-mandan ngantuk ya, sudah ada kayak ngantuk-ngantuknya gitu ya.
Kalau habis isya lebih ngesrukeng ya Bu. Udah ayem banget habis isya, baru buka Al-Quran udah les. Itu ya. Nah makanya waktu subuh ini waktu yang paling bagus. Dan ibu biasakan bangun mengikuti azan subuh. Maksudnya waktu subuhnya sesuai tepat waktu loh. Maaf sekali karena ada beberapa orang memang sengaja. Ini kan azan subuh 4:30 ya Bu. Ada yang sengaja bangunnya nantilah jam 5 aja. Jangan. Setelah alarmnya juga jam 5 Bu. Jangan gitu. Kalau waktu subuhnya jam 4:30 ya alarmnya 4:30. Syukur sebelum itu lebih bagus malah. Tapi kalau nggak bisa ya sesuai adzan. Ya, ini ada beberapa ibu-ibu yang seperti itu. Lah saya kan sholatnya di rumah Ustadz. Kalau suami lah kudu bangun. Jadi nanti saya bangun subuh kalau suami pulang dari masjid bangunin saya. Gitu. Lumayan lah. Selonjoran gitu. Betul Ibu. Kewajiban sholat ibu itu di rumah betul. Cuman ibu juga dituntut sama agama tepat waktu. Sholat ya sholat gitu. Begitu loh Bu. Jadi ada pemahaman gini, perempuan kan nggak di masjid, jadi sholat zuhurnya bisa nanti 2:30 atau jam 2. Ya telat banget. Padahal jam 12 itu sudah qomat biasanya. Atau sholat asarnya nanti jam 5 sore. Ya nggak gitu Bu. Dengar adzan tuh di masjid, ibu ambil air wudhu, sholat di rumah. Itu sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya, di awal waktunya. Menunda sholat itu harus karena ada urusan penting. Lagi ngurus suami yang sakit misalnya. Lagi ngurus urusan umat misalnya. Lah nunda sholat alasannya sinetron tanggung lah. La ilaha illallah. Lah itu gimana? Adzan isya, isya waktunya panjang Ustaz. Niki sinetronnya dereng rampung lah. Tonton sampai 8:30 baru selesai. Akhirnya ambil air wudhunya nanti jam 9. Pas sholat sudah maaf anggap. Wah terus kayak gitu. Nah ini alasan yang tidak diterima agama. Nunda sholat karena sinetron. Nunda sholat karena hal lain, karena hal yang penting lain masih mending Bu. Ya, ini tolong karena saya mendengar dan melihat beberapa katanya kayak gitu ibu-ibu. Sengaja sholatnya nunda dengan alasan kan kita nggak wajib ke masjid Ustaz. Betul, tapi nggak seperti itu. Insya Allah siap ya Bu, setiap subuh bangun pas adzan nggih. Insya Allah siap dan saya yakin ibu-ibu di sini sudah terbiasa sehingga waktunya berkah, kesehatannya juga berkah. Nah. Kemudian ikhwatul iman azallaikum, di sini Allah memerintahkan untuk beristi'adzah. Qul a'udzu itu perintah untuk isti'adzah. Isti'adzah itu nopo? Minta perlindungan. Meminta perlindungan. Perlindungan dari apa? Ya dari sebuah bahaya yang mungkin saja bisa terjadi pada diri kita. A'udzu, ya Allah, Gusti Allah, aku minta perlindungan. A'udzu itu saya minta perlindungan. A'udzu birabbil falak, saya minta perlindungan dari Tuhan pencipta waktu subuh, al-falak, waktu subuh. A'udzu birabbin nas, aku berlindung ya dengan Tuhannya manusia. Jadi a'udzu itu minta perlindungan, Bu. Kita minta perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada siapa-siapa. Isti'adzah atau minta perlindungan ini ibadah, Bu. Enggak main-main, ini ibadah. Kita minta perlindungan kepada Allah itu ibadah. Karenanya tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Kalau kita isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah, dosa mboten? Dosa.
wah ini kayaknya bakal terjadi hujan gede nih, badai. Wah, saya harus menggantungkan garam, bawang putih sama lombok merah supaya rumah saya nggak kena angin gitu. Ini kan minta perlindungan sama barang, nggak boleh. Harusnya doa, ya Allah selamatkanlah rumah saya dari badai, selamatkanlah genteng-genteng saya, seng-seng saya dari angin kencang. Itu dong yang benar. Ya, oke, angin kencang nebar garam ke atas. Pernah ibu melihat seperti itu? Orang zaman dulu kan itu maksudnya ngopo ya, nebar garam ke atas. Tapi nggak seperti doa, berdoa, ya. Jadi Allah yang mampu menghilangkan kejahatan, kegelapan dari seluruh alam raya di waktu subuh. Tentu Allah juga mampu melindungi semua manusia yang meminta perlindungan dari Allah, maksudnya perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang mereka takutkan. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang telah Dia ciptakan. Maksudnya ada efek-efek jahat dari makhluk yang Allah ciptakan. Jadi ayat ini mengandung isti'adzah dari kejahatan semua makhluk. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Jahannam dan iblis beserta keturunannya termasuk apa yang telah diciptakan. Jadi kalau a'udzu min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan apa? Banyak banget, dari setan, ya, hewan buas, ular berbisa, ya, apalagi mulut netizen yang suka nyinyir, ya enggak? Kita berlindung dari yang seperti itu. Min ma khalaq itu jadi luas, umum, semua makhluk Allah yang mungkin menimbulkan apa? Kejahatan, madarat buat kita. Tuh, hebatnya kalau kita memahami tafsirnya, Bu. Jadi kita lebih mantep. Nah, kejahatan diri kita sendiri juga termasuk. Kadang diri kita kan kepengen berbuat jahat, nggak ada apa-apa pengen jahil sama orang, ya. Nggak ada apa-apa kepengen memberikan keburukan kepada orang. Ini mengerikan sekali. Makanya kita berlindung dari jiwa yang jelek ini, ya. Bahkan ia yang pertama kali masuk dalam keumuman kata ini. Bagaimana Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya salah satu keburukan dari makhluk Allah adalah keburukan diri kita sendiri. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri yang masih susah beribadah, susah berbuat baik, ya. Jadi hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan dari semua kejahatan. Karena semua makhluk ciptaan Allah di bawah kekuasaannya. Siapa yang berkuasa atas kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang berkuasa atas kita? Allah. Bukan makhluk lain. Ya, saya pernah membuka YouTube, ya, Bu. Ini maaf ya. Saya nggak tahu orang itu siapa. Dia memberikan kayak gerakan-gerakan penyembahan, gerakan-gerakan mengagungkan atau memberikan penghormatan kepada seekor kerbau. Kadang kerbaunya dicium. Ditanya, Mbah, kenapa? Karena dia punya kuasa atasku, dia berkuasa atas diriku. Maka aku harus memberikan khidmahku kepada Kiai Slamet alias kebo bule yang dikeramatkan. Ya, ini benar-benar mengerikan sekali, ya. Bisa orang tuh kehilangan akal sehat sampai bilang kebo itu bisa berkuasa atas dirinya. Naudzubillah.
Ini maaf banget ya Bu kalau saya ngomongnya agak kotoran kerbaunya itu kalau lagi dikirap, itu lagi dikirap di sana di Surakarta di Jogja apa Surakarta gitu, itu nya diambil diletepkan ke kepala, berkah katanya. Saya nggak habis pikir loh, rebutan nunggu kebunnya itu direbutan nya, ya Allah ya Rabbi. Katanya bawa berkah. Kalau ibu nggak percaya, buka YouTube, ada rekamannya orang rebutan telepon. Ya benar Bu, nyata. Kiai Slamet, kerbau Kiai Slamet, buka di YouTube nanti kalau di rumah keluar video-video itu. Ngeri sekali. Kadang kasihan saya sama orang-orang kayak gitu. Ya. Baik, ikhwatul iman a'azzalaikum. Setelah kita memohon perlindungan tadi kan a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan ya. Kita berlindung pada Allah dari beberapa hal secara khusus. Nah, selanjutnya ayat yang ketiga, ini kita minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang secara lebih khusus lagi. Karena mungkin sering terjadi dan lebih dari kejahatan yang lain, lebih ngeri gitu. Di samping itu, ketiga hal yang disebut khusus berikut juga merupakan hal-hal yang samar dan tidak nampak. Nah, coba kita lihat ayat yang berikutnya. Apa Bu? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah masuk dalam gelapnya. Ghasiq itu yang artinya malam. Waqab itu semakin gelap. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari gelapnya malam. Karena di saat malam ada banyak hal yang terjadi kita nggak tahu. Ya. Contoh nyata yang ngeri banget Bu, santet biasanya turun itu pas malam hari. Pas mau pertengahan malam tuh biasanya orang-orang berbuat jahat ya di malam hari, dan kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di malam hari. Makanya lebih dikhususkan lagi di sini min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam kalau sudah semakin gelap. Ada banyak. Mungkin ada ular lewat, ya. Kita berlindung kepada Allah dari jahatnya ular tersebut di tengah malam. Ya. Apapun yang kejahatan di tengah malam, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa kita meminta perlindungan untuk waktu malam secara khusus? Karena sekali lagi saya jelaskan, kejahatan lebih banyak terjadi di malam hari. Baik kejahatan manusia maupun kejahatan jin. Banyak penjahat yang memilih melakukan aksinya di malam hari. Demikian pula arwah-arwah jahat atau jin-jin jahat, jin-jin kafir, dan bahkan binatang-binatang yang berbahaya pun keluarnya saat di malam hari. Dan menghindari bahaya di waktu malam itu lebih susah daripada siang. Siang terang, banyak orang. Kalau malam lebih sepi, lebih gelap walaupun ada lampu, dan lebih banyak bisa terjadi. Makanya di sini min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila semakin gelap. Kemudian setelah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min syarri, dari kejahatan an-naffatsat fil 'uqad. Nah, apa di situ Bu terjemahnya an-naffatsat? An-naffatsat itu kayak gini. Nyembur ya, niup. Itu arti aslinya an-naffatsat. Perempuan-perempuan yang, tapi maksudnya adalah penyihir wanita.
Karena biasanya baca mantra terus ditiupkan ke ikatan-ikatan buhul. Apa itu ikatan buhul? Nah, sekarang kita akan pelajari. An-nafasat itu Allah menggambarkan proses penyihir membacakan mantra atau jampi-jampi, kemudian mereka niupkan ke uqad. Fil uqad. Uqad itu ikatan. Ya, ini enggak ada tali di sini ya. Intinya kain. Nanti ada potongan kuku atau rambut atau foto. Nanti ada macam-macam di situ digulung, diikat, terus dibacakan jambi-jambi. Ibu kalau ketemu, aduh saya tadi lupa bawa laptop ya. Ketemu buhul sihir itu langsung dibuang, nggak usah takut. Buhul sihir itu apa? Kayak ikatan. Biasanya nanti kertasnya ada simbol-simbol huruf Arab. Penketon Islami, padahal itu bukan ajaran Islam. Nanti dibuka sambil baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad gitu, atau baca Al-Falaq, dibuka terus dibuang. Dibuka dulu Bu, dibuka. Jangan masih tutup, dibakar atau dibuang, takut orangnya malah kepanasan. Biasanya nyimpennya di atas atap, di atas mana. Kadang ada buhul sihir tersimpan di dalam pot bunga. Pasti itu ibu mikir, kapan masukinnya? Ya enggak? Jadi pot bunganya dihancurin di dalam tanah sama akarnya itu, di situ di tengah-tengah ada buhul sihir. Padahal pot bunganya dari dulu sampai bunganya mekar di situ terus. Ini masuk dari mana? Ya setan yang masukin. Makanya Bu, di rumah sering dibacakan Al-Quran. Mau Yasin, mau Al-Kahfi, yang penting Al-Quran. Lebih bagus kalau setan-setannya supaya ngacir dari rumah kita, pergi dari rumah kita, pakai surat Al-Baqarah. Panjang ya. Kalau ibu gak kuat sekali duduk, bertahap. Hari ini ibu baca di kamar setengah juz pertama 50 ayat. Besok ibu baca di kamarnya anak 50 ayat lagi. Besoknya lagi ibu baca di ruang tengah 50 ayat lagi. Besoknya lagi ibu baca di dapur, boleh. Jadi semua ruang rumah itu terdengar surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu ngusir setan dan menghancurkan sihir-sihir kalau memang ada sihir. Surat Al-Baqarah. Setan nggak betah di rumah kita. Terus jangan pasang poster artis-artis Korea lah, orang Barat lah, nggak usah. Itu bisa buat sarang jin. Ya, poster-poster foto album kalau bisa di apa itu namanya? Di buku album. Kalau bisa itu lebih bagus. Terus juga jangan ada patung yang utuh kayak makhluk bernyawa. Contoh, bikin patung rusa di depan. Kalau bisa jangan mirip kayak rusa hidup. Mirip plek, itu jin suka mampir di situ. Makanya kalau orang diruqyah biasanya kalau ada kayak gitu patungnya dihancurkan kepalanya doang. Jadi nggak kelihatan makhluk hidup. Saking ya. Kemudian jangan ada anjing di dalam rumah. Itu malaikat nggak suka masuk. Ya. Kalau ibu terpaksa butuh anjing untuk keamanan, misalnya ibu punya kandang ayam, anjingnya di kandang ayamnya saja. Kandang ayam yang gede itu loh Bu. Kan gede banyak ayamnya, anjingnya taruh situ. Jangan ditaruh rumah ibu. Ya. Jadi jangan sampai ada anjing masuk rumah kita. Kemudian yang kedua, jangan ada lambang-lambang agama lain di dalam rumah kita.
Itu beberapa hal tips supaya rumah kita bersih dari pengaruh setan. Jadi bacakan ayat Al-Quran. Ibu sholat sudah pasti, tapi ayat Al-Quran. Jadi gak jadi kuburan. Rumah yang gak pernah dibacakan Al-Quran tuh kayak kuburan, kata Nabi. Beneran kayak kuburan. Setan betah banget, adem sih. Tapi kalau dibacakan Al-Baqarah apa ayat Al-Quran, panas setannya. Dia pergi ke tempat lain. Nah, ini maaf ya, kadang rumah tangga itu ribut baik. Dulunya saling sayang, saling cinta. Kok akhir-akhir ini sering ribut aja? Coba dicek. Mungkin ada kesalahan yang belum kita istighfar. Mungkin di rumah jarang dibacakan Al-Quran. Jadi hawanya hawa-hawa gampang marah, hawa-hawa gemerungsung gitulah, nggak nyaman. Bacakan Al-Quran ya Bu, bacakan Al-Quran ya. Ibu dan pasangan ibu juga baca ayat kursi triple kulhu setiap sebelum tidur. Itu ngurangin, kalau ada pengaruh setan itu berkurang, bahkan hilang. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Jadi nggak main-main Bu, surat Al-Falaq dan Al-Annas disebut muawwidzatain, 2 surat pelindung. Ya, jadi kalau yang punya bayi baru lahir sering dibacakan itu. Pagi, siang, sore gitu ya, sering dibacain. Wa min syarri, dan dari kejahatan an-nafasat, penyihir-penyihir wanita yang suka menyemburkan atau membacakan jampi-jampi atau mantra fil uqad, di buhul. Buhul itu ikatan yang tadi saya sebutkan. Isinya macam-macam Bu. Salah satunya biasanya foto korban, ya, atau kuku atau bagian tubuh korban. Tergantung sihirnya mau buat kejahatan atau mau buat apa. Tapi semua sihir jelas jahat. Misal, misal ada seorang istri supaya suaminya takluk sama dia. Dia pergi ke dukun. Mbah, ini yang penting bojoku manut mbah. Dengarkan apa kataku. Nggak boleh. Mungkin tujuannya bagus ya, biar suaminya nurut gitu ya. Kalau nurut sama aku tuh nantinya jadi orang baik. Bagi dia itu. Tapi caranya salah. Nggak boleh. Salah caranya. Dosa, dia melakukan dosa besar. Saya ngomongin gini kan ada yang mempraktekkan. Sampai ke telinga saya. Nggak boleh Bu, saya bilang nggak boleh, dosa. Loh, ini suami sendiri kok nggak nyihir orang laki lain kok gitu. Suami sendiri supaya lebih anteng di rumah, lebih nurut sama saya. Oh jangan Bu, nggak boleh. Dosa dan efeknya lebih besar. Nurutnya sebentar, nanti ibu bakal mengalami sesuatu yang lebih dahsyat. Benar ternyata. Awal-awalnya tokcer, nurut. Habis itu, rumah tangganya kacau. Karena sihir dosa. Mau buat tujuan apapun tetap dosa. Tinggalkan. Itu kita kerja sama syaitan. Nggak boleh. Ada ya Bu, sebagian saya ceritakan ini ada. Kalau ibu tahu ada yang teman ibu seperti ini, saya mau ke dukun. Mau ngapain kamu? Ben bojoku lu manut gitu. Ibu langsung nasihatin, jangan seperti itu caranya. Ya, ngeri. Pernah mendengar yang seperti ini? Belum ya? Saya juga mendengar jarang, tapi saya mendengar ada yang seperti itu. Hanya karena supaya suaminya nurut sama dia. Tetap tidak boleh. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oh ya, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke ayat berikutnya. Silakan. Ini baru ayat yang ke 4 apa 5 Bu? 4, nggih. Monggo Bu, sebelum saya lanjut lagi.
untuk paginya setelah sholat tahajud itu boleh atau enggak? Belum masuk pagi itu, Bu. Habis sholat subuh sampai jam 6, setengah 7 lah. Jam 7 udah maksimal banget, itu udah siang. Kalau zikir sore habis sholat asar sampai maghrib, sampai habis maghrib masih boleh. Jadi zikir petang ibu nggak sempat sore, ya habis maghrib langsung zikir petang. Berarti kalau zikir paginya itu tidak harus setelah sholat ya? Tidak harus. Ibu habis sholat subuh zikir sholat ya, zikir sholat seperti biasa. Terus ke dapur manasin apa, udah selesai. Terus ibu duduk lagi baru zikir pagi boleh. Itu nggak masalah, nggak harus runtutan yang lanjut. Wong zikir habis sholat misalnya kita lupa nggak urut ya nggak apa-apa, jangan diulangin. Kok udah sampai sini, ulangin lagi lah. Udah ulangin masih salah lagi. Yang harus urut itu habis salam langsung astaghfirullah 3 kali. Terus habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya Rabb. Beda-beda berarti ya. Intinya itu. Nah, habis itu doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain setelah itu nggak urut nggak masalah. Ya. Tapi wong udah biasa urut ya jangan dibolak-balik, Bu. Nah, kita kembali ke tadi an-nafasat ya. Karena sihir itu memang ada, Bu. Bukan dongeng, ada. Dan dalam agama kita diajarkan kalau motong kuku itu dibuang ke tempat yang nggak bisa orang lain ngambil. Ya, supaya nggak bisa namanya orang khawatir mau berbuat jahat ya, walaupun sekarang itu jarang ya. Tapi kalau ibu nggak punya saingan, nggak punya apa, aman Bu ya. Tapi kalau sudah masih ada persaingan, ada kemungkinan gitu ya. Ya. Karena ada sihir yang memang menghancurkan orang ya, mengerikan sekali. Sampai orangnya tuh sakit-sakitan bertahun-tahun, Bu. Setelah diruqyah baru sihirnya hilang ada. Kemudian yang berikutnya, kenapa di sini penyihir wanita, Ustadz? Karena kebanyakan yang model-model sihir kayak gini kebanyakan itu perempuan. Zaman itu kebanyakan penyihirnya perempuan. Kalau sekarang penyihirnya pakai dasi, ganteng, ya kita nggak perlu ke sana, tuh bau menyan nggak ada di depan kamera. Mbah, saya order apa? Susuk, Mbah, pasang susuk. Ada yang seperti itu. Order minta jimat ini, order minta ini, Mbah. Saya ingin menaklukkan hatinya fulana, bisa. Yang datang ke dukun itu benar-benar orang bodoh ya, Bu. Makanya dukun disebut orang pinter. Kadang gini, ada orang datang, Mbah, saya kepengen usaha, saya sukses. Dan dukunnya nggak pernah usaha. Mbah, saya kepengen menaklukkan hati perempuan itu, kepengen jadi istri saya. Lah dukunnya aja nggak nikah, nggak ada yang mau sama dia. Orang-orang minta sama dia, ya Allah. Mbah, saya kepengen jimat supaya cepat kaya. Mbah dukunnya aja kere terus, terima amplop terus dari. Jadi saya bilang, oh pantas Mbah Dukun disebut orang pinter, karena yang datang itu akalnya hilang. Mbah Dukunnya kayak gitu aja. Astagfirullah ya. Agama ini Masya Allah, Bu, sudah Allah ciptakan sedemikian rupa. Pernah nggak Nabi Muhammad disihir? Pernah. Hampir udah kena sihir, pernah. Kemudian buhulnya ditemukan dan dihancurkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini yang terakhir. Ini yang jarang kelihatan, Bu. Bu. Hasad niku napa nggih? Hasad. Min syarri hasidin idza hasad.
Hasad itu apa, Bu? Iri, dengki. Tapi diperjelas lagi iri yang bagaimana, Bu? Misalnya ibu lihat Bu siapa, wih baca Qurannya pinter ya. Iri kayak gitu kan bagus. Saya kepengen bisa kayak ibu itu lah. Ngajinya di mana sih? Saya pengen ngaji juga. Boleh. Iri yang gimana yang nggak boleh, Bu? Iri kalau ngelihat orang dapat kebaikan, terus ibu tuh nggak suka. Bahkan ibu kepengen kebaikan itu hilang dari orang tadi. Kalau ibu punya perasaan nggak suka orang dapat kebaikan, langsung istighfar, Bu. Itu namanya hasad. Ibu sudah melakukan kedengkian yang diharamkan agama. Lihat orang lain dagangannya laris, aku kok enggak ya? Jadi dengki sama orang tadi, nggak boleh. Dengki itu bisa menghancurkan amal ibadah kita. Maksudnya pahala yang kita tumbuk bisa dihancurkan sama dengki. Eman-eman. Hasad ini di dalam hati, Bu, nggak kelihatan. Tapi kalau kita nggak peka, nggak ngerasa, oh bahaya. Akhirnya kita kebiasaan hasad sama orang, dengki sama orang. Ya. Jadi ini ditekankan sekali lagi, hasad ini merupakan kedengkian. Saya bacakan di sini, dengki atau hasad adalah membenci nikmat Allah atas orang lain dan menginginkan nikmat itu hilang dari orang itu. Itu namanya hasad. Nggak boleh kita seperti itu. Yang dimaksud dengan apabila ia dengki adalah jika ia menunjukkan kedengkian yang ada di hatinya dan karenanya terbawa untuk membahayakan orang lain. Saking dengkinya akhirnya dia itu pengen mukul, pengen ngancurin, pengen apalah, pengen memberikan madarat bagi orang tadi. Ngeri loh orang hasad, Bu, kalau nggak segera istighfar. Kondisi yang demikian membahayakan diri kita dan orang lain. Orang yang hasad akan menempuh cara apapun, ya, untuk mewujudkan keinginannya. Ngeri kan? Menempuh apapun. Hasad juga bisa menimbulkan mata jahat. Yang tadi saya sebutkan, mata jahat atau ain itu timbul karena ada hasad dan takjub. Takjubnya nggak diiringi dengan zikir, nggak diiringi dengan kata masya Allah, tabarakallah atau Allahumma barik. Nggak ada kayak gitu. Makanya kita kalau takjub, kagum sama kelucuan anak siapa, cucu siapa, langsung masya Allah ya, Allahumma barik atau tabarakallah, gitu dong. Jangan cuma takjub doang. Bisa jadi nanti hati kita iri, dengki. Kok cucuku nggak gini ya? Kok malah dia yang dapat, dia cucu kayak gitu? Ngeri loh. Ngeri. Efeknya anak tadi yang dia lihat tadi besoknya bisa langsung sakit. Nggak usah besok malamnya sakit. Ngeri kan? Ngeri. Itulah jahatnya ain atau mata jahat. Kemudian pandangan mata yang dengki, yang penuh dengan kedengkian mengakibatkan orang sakit, bahkan gila atau bahkan sampai meninggal dunia. Atau barang, ini bukan orang, barang yang dilihat penuh dengan kedengkian atau karena ain itu tadi, barangnya bisa rusak, Bu. Ngeri ya. Bisa rusak. Mobil baru bisa tiba-tiba mogok, bisa karena mata jahat tadi. Naudzubillah. Mungkin kejadian ini jarang ya, tapi ada mata jahat. Mata yang penuh kedengkian kalau ngelihat orang lain dapat nikmat. Ya, yang dia kagum sama orang tadi terus kepengin dia yang dapat bukan orang tadi. Benci banget hatinya. Oh, ngeri banget itu. Terus segera istighfar, ya. Ada juga orang yang dengki hanya menyimpan kedengkiannya dalam hati sehingga ia sendiri gundah dan sakit hati. Nah, kalau yang kayak gini mending tidak membahayakan, tapi disimpan sendiri. Yang sakit dia. Makanya orang lain sehat, orang lain dapat nikmat, harusnya kita seneng kan? Alhamdulillah gitu.
Loh itu kok sehat ya, kok saya sakit ya? Jangan gitu. Seorang muslim kalau lagi dapat kena musibah ya sabar. Orang lain dapat nikmat ya alhamdulillah, sudah dia jatahnya dapat nikmat. Nanti kalau jatahnya dapat musibah kan kita mau nolong nggak? Kadang kita nggak mau nolong. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saya tidak melihat orang zalim yang lebih mirip dengan orang yang terzalimi daripada orang yang dengki. Ya, ini perkataan bahwasanya orang dengki itu berbahaya. Punya sifat dengki itu berbahaya, Bu. Punya sifat dengki itu kayak nggak bisa bahagia, Bu. Udah dibelikan rumah sama suaminya, udah diberikan kendaraan, tapi karena punya sifat dengki, wis nggak bakal bahagia. Dia lupa nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ngelihatnya fokusnya ke nikmat orang lain terus. Orang itu kok kayak gini, orang itu kayak gini. Dia lupa ada banyak nikmat dalam dirinya. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi orang dengki itu bisa kufur nikmat. Jadi sekali lagi untuk melindungi diri dari semua kejahatan, kita harus menggantungkan hati kita dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dan membiasakan diri membaca tadi triple kulhu sebelum tidur. Ya. Dan ini merupakan sunnah. Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama, surat Al-Falaq adalah surat yang utama ya. Dan dianjurkan dibaca setelah salat, sebelum dan sesudah tidur, dalam zikir pagi dan sore, dan juga dalam ruqyah. Itu keutamaan surat Al-Falaq yang luar biasa. Yang kedua, kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan, entah kejahatan sihir, kejahatan hewan buas, kejahatan maling, rampok, semua kejahatan yang ada dari makhluk-makhluk Allah. Kita berlindung hanya kepada Allah. Kemudian ya tadi Allah juga sudah menyebutkan kejahatan yang kayaknya nggak nampak tapi ada, kayak mata jahat ya tadi, sihir gitu, itu kan ngeri. Mewaspadai kejahatan malam itu harus ya. Makanya kalau lagi maghrib Bu Ibu, pintu tutup, jendela tutup, anak masuk. Nanti habis sisa mau jonjang lagi, mau main lagi silahkan keluar. Tapi habis maghrib jangan, dibiasakan. Dengar adzan maghrib, TV matikan, tutup pintunya, sholat. Habis sholat suruh pada ngaji Bu. Karena waktu maghrib itu waktu setannya keluar dari sarang, bergentayangan. Ya, bisa orang kena, kalau bahasanya kita apa, kesambet gitu ya. Memang bisa kayak gitu. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, sihir dan ain itu mata jahat, adalah perkara yang nyata. Bukan omongan kosong, bukan dongeng, tapi nyata. Ada sihir, ada mata jahat. Yang kelima, kesempurnaan agama Islam yang mengajarkan cara melindungi diri dari berbagai kejahatan. Ya Masya Allah nih, sempurnanya agama kita sampai doa meminta perlindungan tuh diajarkan sama Nabi. Dan kekurangan sebagian umat Islam dalam memahami, mengamalkan dan menghayati ajaran Islam itu harus kita lawan. Dengan kajian seperti ini kita jadi tahu kan, oh maksudnya surat Al-Falaq kayak gini. Oh maksudnya surat An-Nas kayak gini, kan jadi tahu Bu. Sampai di sini, ini sudah jam 7.15 ya. Silahkan jika ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Monggo Ibu, ada pertanyaan. Ada. Oh nggih, monggo. Mau pakai mic bukan? Hewan bisa kena ain. Betul. Hewan bisa Bu. Misalnya kita kan, maaf ya Ustaz, nyambung. Saat kita kan pedagang, misalnya kita kan bikin status di WA untuk niatnya kita untuk promosi gitu ya. Oh enggak. Lihat langsung pakai mata. Oh lihat pakai mata. Kalau barang dagangan dipromosikan ya memang harus itu ya Bu. Ya makanya kalau promosi bismillah, bismillah gitu aja. Makanya saya menganjurkan yang punya anak-anak kecil, foto-fotonya nggak usah diposting.
nggak usah disebar, nggak usah dipamerin, sudah. Kasihan barangkali ada orang yang belum punya anak ya, terus akhirnya lihat kayak gitu, akhirnya namanya manusia ya Bu, akhirnya jadi dengki, kok nggak aku yang tidak punya anak ya, kayak gitu, kenapa harus dia ya, akhirnya timbul kedengkian, akhirnya anaknya kena ain, jatuhlah sakit malam harinya, loh tadi sore lari-lari kok seger nak, kok ini malamnya kok panas tinggi gitu, bisa karena ain tadi. Hewan juga bisa kena ain tadi, kayak kucingnya, wih kucingnya gede bersih banget ya, lupa ngomong masya Allah tabarakallah, kagum. Lah kucingnya dia nggak segemuk ini, padahal jenisnya sama-sama kucing apa gitu, beli mahal, tapi kucingku di rumah kucel kok jadinya nggak sebagus ini. Akhirnya timbul kebencian, dengki, jadilah matanya mata jahat. Kucingnya besoknya mati, bisa Bu, bisa, ya nggak semuanya ya, tapi bisa terjadi gitu Bu. Kalau untuk barang dagangan ya memang waktunya diposting aja Mbak, nggak apa-apa gitu. Karena ain ini lebih mengena ke makhluk hidup, manusia, hewan gitu, lebih mengena ke situ ya. Ada yang lain Bu? Ada lagi? Oh, Kalau misalnya kita tahu bahwa kena ain, langkah yang kita pertama lakukan apa Ustaz? berdoa kepada Allah, minta kesembuhan ya. Habis itu baca triple kulhu, usapkan ke badan ya. Kalau ada anak, bacakan u'idzuka bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Ada bacaannya Bu, artinya ya aku melindungimu dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan makhluknya. Itu contoh doanya ada ya, jadi boleh itu. Nanti saya kirim ke Ibu siapa? Ya, Bu Yuni ya. Saya kirim doa itu ya, tadi doa yang kalau kena ain misalnya. Tapi jangan sampai kita kena ain Bu. Kadang prosesnya kalau parah, kena ainnya parah, prosesnya lama penyembuhannya. Jadi kita mencegah saja. Cara mencegahnya apa? Rajin baca triple kulhu. Makanya tadi saya ngomong Bu, sebelum tidur, sebelum nempel bantal itu ya Bu, baca triple kulhu. Loh saya sudah tua, siapa yang iri sama saya? Ya mungkin nggak iri sama ibu, tapi ada yang iri yang lain Bu. Misalnya iri sama cucu-cucunya ibu, sama hartanya ibu, sama suaminya ibu. Jadi salah satu pencegahannya dengan zikir tadi nggih Bu. Jangan main-main masalah zikir. Orang kalau rajin zikir, ada orang mau nyantet, santetnya kembali ke penyihirnya, nggak bisa. Seorang kuat sihirnya. Setannya juga angkat tangan. Rajin sholat, rajin zikir, habis itu penyihirnya mundur langsung, pensiun. Makanya penyihir itu sebenarnya kalau mau nyihir tuh lihat-lihat orangnya Bu. Kalau orangnya tauhidnya bagus, akidahnya bagus, dia langsung mundur daripada balik ke dirinya sih. Makanya jangan sepelekan sholat, zikir itu jangan sepelekan. Itu kayak penangkal lah ya, mencegah terjadinya. Ya jangan sampai kita kena ain, jangan sampai lah ya. Sakit lah ya, rasanya itu sakit, nggak enak, macam-macam. Ciri-cirinya kena ain itu seperti apa? Terjadinya begitu saja, cepat. Ciri-cirinya sakitnya sakit banget. Aneh Bu, maksudnya orang batuk biasanya ini kalau biasanya cucuku yang ini tuh kalau minumnya sembarangan, jajan sembarangan langsung batuk. Lah ini selama ini di rumah jajan biasa, sehat-sehat kok tiba-tiba menggigil, panas. Intinya kejadiannya itu agak ganjil gitu lah Bu, mendadak gitu. Ingat, mendadak dan agak ganjil, aneh. Istilahnya ketempelan setan gitu. Oh kalau ketempelan kerasukan Bu, medeni niku Bu. Itu langsung diruqyah. Itu langsung diruqyah. Kalau ketempelan setan beda.
Ini nggak terkenal, cuman kayak sakit gitulah. Sakitnya tiba-tiba. Biasanya kalau kita mau pusing kan mandan-mandan kayak pilek, mandan-mandan kayak apa badannya kayak gemrongsung gitu ya, panas gitu kan kerasa. Apa mukodimahnya ada. Ini enggak langsung gitu loh. Langsung tanpa gejala ya. Itu tanda-tanda ain kayak gitu. Macam-macamnya sakitnya ya macam-macam. Cuman tanda-tandanya itu langsung tanpa gejala, Bu. Untuk yang bisa sampai meninggal itu langsung tiba-tiba kena penyakit yang ganas apa gimana gitu. Kenapa? Untuk yang tiba-tiba langsung bisa sampai meninggal, itu tiba-tiba langsung kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan terkadang nggak tahu penyakitnya apa. Wong cuman pilek sama batuk kok besoknya meninggal. Bisa kayak gitu. Ini kasusnya jarang, tapi ada yang kayak gitu. Maksudnya saya jelasin kayak gini karena ada, Bu. Makanya bagi yang punya cucu-cucu yang lucu-lucu, jangan gampang diposting, benar-benar. Postingnya masakan ibu lah. Nih saya baru oseng tempe sama mendoan. Okay. Pengajian diposting, Bu, pengajian kan, ayo ibu-ibu ngaji gitu, diajak kebaikan. Kadang kita posting apa yang kebaikan malah nggak kita posting. Ngingatkan orang nih bulan Dzulhijjah ibadah, ngingatkan orang nih kurban, penting itu. Ngingatkan orang puasa Arafah, penting itu. Ya itu fungsi postingan kita. Jangan buat yang enggak. Terima kasih, sampai di sini penjelasan saya. Bisa kena penyakit yang ganas yang tadinya tidak tahu kena penyakit ganas gitu. Ain ini penyakitnya nggak tentu, Bu. Cuman efek dari sakit itu. Sakitnya pilek, tapi kok sampai pingsan ya gitu. Sakitnya pusing, tapi kok sampai menggigil, sampai nggak tenang-tenang sampai tengah malam gitu. Jadi sakitnya tuh nggak penting, Bu, tapi efeknya. Jadi kalau misalnya tadinya sehat kok terus sakit, tapi ketahuan sakitnya ganas, sakit yang kena penyakit ganas. Itu termasuk apa? Wallahu alam, bisa jadi, mungkin ya, wallahu alam. Tapi bisa jadi pola hidupnya yang sudah nggak sehat lama, terus baru ketahuan karena periksa kemarin baru tahu ada penyakit yang ganas. Kan pola hidup kita juga kan menentukan ya, pola hidup. Apa yang kita makan itu menentukan. Ya makanya berbahagialah bagi ibu-ibu yang membiasakan di rumahnya itu masakan sehat, ya. Rebus-rebusan apa itu bahagia itu. Terima kasih atas perhatian. Semoga kita dipertemukan lagi di pertemuan bulan depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.